Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Masuk semua ya? Oke. Apa materi pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Fungsi darah itu apa ya kira-kira? Terutama pada sel darah merah. Ayo angkat tangan. Oke, Puspita. Dan sari makanan. Membawa oksigen dan sari-sari makanan. Nah, di dalam sari-sari makanan itu terkandung zat-zat makanan. Hari ini ya, kita akan belajar mengenai apa? Nah, coba dilihat gambar yang ada pada layar. Itu gambar apa, anak-anak? Apa? Makanan. Ya, makanan apa itu? Nasi pecel. Coba sebutkan, anak-anak, bahan makanan apa saja yang ada di situ? Nasi, oke, tahu, terus telur, sayur, kecambah, rempeyek, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai kandungan pada bahan makanan. Tujuan pembelajarannya ya hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, melalui pendekatan TIPEC menggunakan laboratorium virtual OLabs, menganalisis kandungan nutrisi pada bahan makanan dengan tepat. Nah, untuk aspek penilaiannya apa saja? Jadi, seperti biasanya ada 3, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Sampai sini dulu anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Bisa dilanjut? Bu Yeni mau melakukan ice breaking dulu ya, untuk melihat bagaimana kesiapan belajar kalian. Apakah kalian sudah berkonsentrasi dalam pembelajaran? Kelipatan 7 dari Azin. 19. Oke, sudah anak-anak beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, mudah-mudahan kalian sama modulnya juga tolong dibagikan. Dapat? Oke, silakan kalian buka LKPD-nya. Selanjutnya dibuka lagi pada kasus, pada orientasi masalah. Silahkan kalian baca. Jadi di sana ada kasus mengenai namanya krisis pangan. Oke. Pada kasus krisis pangan itu di situ sudah tertera barcode. Silahkan coba kalian scan barcode-nya ya. Kalian baca beritanya secara utuh. Bu Yeni beri waktu kalian untuk membaca. Kalian coba temukan informasi penting apa yang ada pada kasus tersebut, kemudian tuangkan pada LKPD. Gitu. Sudah? Oke, anak, bisa dilanjutkan? Oke, siapa yang sudah menuangkan hasil informasinya pada LKPD? Silahkan angkat tangan. Ya, Puspita. 23 negara sudah menyetop ekspor produksi pangan mereka karena ayatnya telah terlantar. Dan Pak Jokowi juga menghimbau agar memanfaatkan bahan pangan lain selain beras seperti sapi, sorghum, koran, hingga umbi-umbian. Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian ya. Itu tadi. Oke, beri tepuk tangan juga untuk Sharla. Seandainya anak-anak
kasus krisis pangan ini benar-benar akan terjadi, apa yang akan kalian lakukan gitu ya? Solusi apa yang akan kalian berikan kepada masyarakat? Meningkatkan ketersediaan bahan pangan seperti menanam bahan pangan yang mengandung beras, vitamin, mineral, dan lain-lain. Yang kedua, memanfaatkan bahan pangan selain beras yaitu gandum, sagu, ubi-ubian. Dan ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada sangat produktif, misalnya dalam bidang pertanian. Oke. Salah satu caranya berarti adalah yang diberikan temanmu itu adalah mencari, begitu kan? Mencari alternatif lain yang bisa menggantikan bahan makanan. Nah, coba posisikan diri kalian itu sebagai seorang saintis. Kalian adalah seorang ilmuwan. Kalian bisa nggak mencari ya bahan makanan apa yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein ya, yang mengandung lemak. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompok, kemudian kalian nanti buka LKPD-nya, buka dengan barcode, masuklah ke websitenya OLAB. Firma kelompoknya siapa? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Oke. Kalian akan melakukan apa? Simulasi pada laboratorium virtual OLAB. Kita hanya mengambil 4 pengamatan saja, yaitu yang pertama adalah uji amilum ya, uji protein menggunakan biuret. Silahkan kalian scan barcode yang ada di situ, silahkan masuk ke webnya OLAB. Enggak, jadinya merah. Nah, dia berubah warna apa? Jadi merah bata. Iya. Warna apa? Ini Warna apa? Yang tadi. Yang itu tadi, yang pertama. Terus ini hasilnya di sini. Oh itu. Kamu tulis untuk yang 4 uji saja kan? Ya. Oke, akhirnya suam bisa. Transparan. Kalau transparan berarti dia mengandung Lemak. iya. Kamu bikin tabel. Ini contoh tabel saja. Terus apa uji makanan apa? Misalkan. Ya. Oke, selanjutnya silakan analisis permasalahan yang ada pada LKPD kamu tadi dan coba kamu kaitkan hasil uji tadi ya. Kamu analisis, kamu kaitkan dengan bagaimana solusi yang akan kamu berikan kepada masyarakat gitu ya. Jika misalkan kita kekurangan bahan makanan. Oke, ada yang belum berarti kita lanjutkan nanti ke pertemuan berikutnya gitu. Nah, silakan. Hari ini kita bertemu lagi ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan pembelajaran. Hari ini kira-kira kita akan melakukan apa, Nana? Presentasi. Oke, waktunya presentasi. Presentasi hasil diskusi kalian kemarin ya mengenai simulasi tentang bahan makanan, kemudian fungsi bahan makanan dan alternatif apa yang akan kalian berikan ya terkait kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi. Kalian akan memaparkan presentasinya 5 menit presentasi dan 5 menit selanjutnya yaitu tanggapan oleh teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami dan hasil diskusi kami. Pertama ada uji makanan protein dengan dicampur reagen larutan CuSO4 dan NaOH dan hasilnya berwarna ungu. Terus yang kedua ada glukosa dengan ekstrak pisang yang ditetesi reagen Benedict reagen dan hasilnya merah bata. Yang ketiga ada potato ekstrak dengan reagen iodin dan hasilnya berwarna kehitaman. Yang keempat kacang dengan menggunakan kertas reagen dan hasilnya menjadi transparan. Pertama ada
kita dapat menggunakan atau mengkonsumsi bahan pangan atau mengganti bahan pokok Indonesia, biasanya beras, dengan yang lain seperti gandum, boram, umbi-umbian, dan lain-lain. Mengimbau masyarakat untuk bercocok tanam tentang bahan pangan yang mengandung karbohidrat, vitamin, lemak, dan lain-lain. Mengamankan suplai, diversifikasi, dan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertanian. Silahkan dari kelompok lain, silahkan siapa yang mau memberikan pertanyaan dulu, silahkan diangkat tangannya. Tadi kan fungsi kandungan nutrisi pada bahan makanan kan belum terpapar rinci. Jadi jelaskan kandungan nutrisi pada bahan pangan makanan itu apa saja fungsinya. Dan fungsi nutrisinya itu seperti apa? Sebagai contoh, seperti karbohidrat mempunyai beberapa fungsi penting, diantaranya itu sebagai sumber energi utama, bahan pembentuk senyawa kimia, komponen penyusun gen dalam inti sel, sebagai senyawa yang membantu proses berlangsungnya buang air besar. Ada juga mineral, yaitu sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Oke anak-anak, itu tadi jawaban dari kelompoknya Dharma dan teman-teman ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Analisis alternatif solusi dari dampak krisis pangan. Nomor 1 yaitu imbau masyarakat ikut bercocok tanam. Nomor 2, siapkan sumber makanan alternatif. Krisis pangan lah. Membuang sampah sembarangan ini dapat mencemari lingkungan atau tanah yang dapat membuat tanaman tidak subur. Lah, membuang sampah sembarangan akan mengumpulkan beberapa sampah yang akan mengakibatkan cemari makanan yang akan mengakibatkan sakit pada manusia. Oke anak-anak, beri tepuk tangan dulu untuk temanmu ya. Kalian sudah secara mandiri sudah melakukan literasi, sudah membaca pada artikel, membaca bahan ajar gitu kan. Nah hari ini tadi kalian sudah ditanggapi oleh teman-teman kalian, sudah diberi komentar, sudah diberikan pertanyaan. Nah sekarang Bu Yeni akan memberikan kalian penguatan dan konfirmasi terkait tentang makanan itu apa. Makanan adalah bahan yang mengandung unsur atau ikatan kimia yang bisa diubah menjadi zat gizi oleh tubuh. Nah, untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam bahan makanan dibutuhkan indikator uji. Nah, indikator itu yaitu berupa apa? Berupa reagen, amilum atau pati gitu. Nah, senyawa amilum itu banyak terdapat pada bahan-bahan organik gitu. Bahan-bahan yang kebanyakan mengandung zat tepung. Selanjutnya ada reagen biuret. Nah, biuret ini untuk mendeteksi apa? Protein, betul. Yang akan memunculkan warna keunguan bila dia mengalami kontak dengan bahan yang mengandung protein. Adalah senyawa organik ya, yang mengandung gugus CH dan O, atau senyawa organik yang mengandung aldehid ya. Nah, komponen utama dari penyusunnya itu adalah monosakarida, yaitu berupa fruktosa dan glukosa gitu. Nah, karbohidrat itu kalau kita bedakan anak-anak, itu ada monosakarida, ada ya di bahan ajar kalian ya, silahkan dibaca lagi. Ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida gitu. Siapa yang mau memaparkan kesimpulan apa yang sudah kamu buat? Dengan melakukan simulasi pada lab virtual, saya bisa mengetahui kandungan bahan makanan melalui uji dengan berbagai makanan dan reagen. Oke Anis, silakan. Oke, Bu Yeni sudah mengirimkan link Google Form ya di sana. Klik, kalian masuk pada link Google Formnya, kemudian kalian kerjakan soal post-test yang ada di sana. Nah, ini adalah refleksi kita hari ini. Bagaimana kalian yang sudah kalian rasakan selama pembelajaran? Silakan diisi. Bu Yeni mau lihat bagaimana hasil refleksi kalian. Nah, ada lagi yang belum mengirim. Bagaimana perasaan kalian hari ini melakukan virtual, kemarin melakukan simulasi uji bahan makanan secara virtual. Prosesnya akan Bu Yeni koreksi nanti ya. Yang sudah melakukan kinerja terbaiknya hari ini adalah kelompoknya Adel, Afrin, dan teman-teman. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok
Nah, silahkan kalian baca lagi apa itu malnutrisi untuk pendalaman materi kalian di rumah. Pertemuan kita selanjutnya ya, tolong persiapkan diri kalian untuk hitung kebutuhan kalori harian. Jadi sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita itu bermanfaat. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Bu Yeni minta maaf jika ada kekurangan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah supaya bisa bertemu kembali ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.